dari kelompok 1. Dari sini kami akan menjelaskan sebuah tema pembelajaran terkait mata kuliah pembelajaran inklusi dengan judul Konsep Dasar Anak dengan Hambatan Penglihatan atau Tunanetra. Pendidikan yang memberikan pelayanan terhadap semua peserta didik tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, budaya, tempat tinggal, bahasa, dan sebagainya. Sejatinya, pendidikan inklusi merupakan sistem pelayanan pendidikan yang mengatur agar anak berkebutuhan khusus atau ABK dapat mendapatkan hak pendidikannya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Lalu, tujuan penyelenggaraan pendidikan inklusi sendiri adalah untuk menghilangkan diskriminasi atau pembulian dan berpikiran agar saling menghargai. Pendidikan merupakan suatu hal yang penting yang seharusnya dilakukan seseorang untuk mengembangkan potensi dan ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Lalu, setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang sama. Dengan adanya pendidikan, diharapkan anak mempersiapkan masa depannya dengan baik. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tidak semua anak dilahirkan memiliki kesempurnaan. Mereka biasa disebut dengan penyandang disabilitas. Sekitar 15% jumlah penduduk di dunia adalah penyandang disabilitas, dan salah satunya adalah tunanetra. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tunanetra. Pengertian tunanetra ditinjau dari segi bahasa. Tunanetra terdiri dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna yang berarti rusak, luka, kurang, tidak memiliki, sedangkan netra yang berarti mata. Lalu jika diartikan, tunanetra artinya buta atau kurang dalam penglihatan. Lalu menurut Hadi, pada tahun 2005, tunanetra merupakan salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang berarti terdapat adanya kerugian atau kekurangan yang disebabkan oleh kerusakan atau terganggunya organ mata. Lalu ada faktor penyebab terjadinya ketunanetraan. Nah, ketunanetraan ini antara lain menurut Karti Wijaya pada tahun 2013, yaitu yang pertama ada prenatal factor. Prenatal factor adalah ketunanetraan yang disebabkan oleh faktor keturunan, di mana terjadi dari hasil ketahuan bersaudara atau sesama tunanetra atau memiliki orang tua yang tunanetra juga. Dan ketunanetraan ini berakibat pada faktor keturunan yang antara lain retina pigmentosa, lalu penyakit pada retina yang pada umumnya merupakan keturunan. Penyakit ini sedikit demi sedikit menyebabkan kemunduran atau memburuknya retina mata. Lalu yang kedua adalah postnatal. Postnatal adalah ketunanetraan yang terjadi sejak atau setelah bayi dilahirkan. Nah, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan diakibatkan benturan alat-alat atau benda keras. Lalu ketunanetraan pada waktu persalinan dan ibu memiliki penyakit menular seksual atau penyakit gonore, sehingga bakteri gonore ini menular melalui bayi, yang pada akhirnya setelah bayi lahir mengalami sakit dan berakibat kehilangan daya atau mengalami kerusakan. Lalu ketunanetraan yang disebabkan terjadinya kecelakaan seperti masuknya benda keras atau benda tajam, lalu cairan kimia yang berbahaya, dan dari kecelakaan kendaraan dan lain-lain. Lalu berdasarkan kemampuan daya penglihatan, seperti tunanetra ringan atau defective vision atau low vision, yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, akan tetapi mereka ini masih bisa mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan atau kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan. Lalu ada tunanetra setengah berat atau partialis
orang yang mengalami buta total atau totalita ini kemampuan peragaannya atau tekanannya, dan mereka ini mengandalkan alat pendengaran sebagai sumber utama mereka dalam belajar gitu. Lalu menurut Gargoyle dan Metcalf pada tahun 2017 menyebutkan karakteristik anak dengan hambatan penglihatan ini sebagai berikut. Yang pertama, gosok secara berlebihan terhadap mata, dan ini menyebabkan mata menjadi berair atau gatal yang bisa menyebabkan iritasi. Lalu kemudian mempunyai sensitivitas yang ekstrim terhadap cahaya. Nah, mereka ini langsung menyebutkan mata atau kedua mata yang karena mata mereka sensitif dengan cahaya yang berlebihan. Lalu kesulitan melihat benda dari kejauhan. Jadi mereka ini tidak bisa melihat benda dengan jarak jauh gitu. Lalu memegang benda yang dekat dengan dirinya ini, melihat objek benda, melihat langsung diri secara dekat ke arah mata. Lalu mengeluhkan sering sakit kepala dan pusing. Lalu berkedip berlebihan. Lalu memiringkan kepala ke kiri dan ke kanan pada saat membaca. Dan yang pasti itu mata lebih keras terbuka atau mata ini meradang yang sudah saya bilang seperti iritasi. Dan ini berakibat pada tulisan tangan yang buruk dengan kesulitan koordinasi mata. Jadi mereka ini tidak bisa membedakan mana tulisan yang rapi, yang benar, dan yang baik yang jelas tulisannya, karena kan gangguan pada mata tersebut. Lalu penampilan tikuk dengan gerakan canggung. Lalu orang dengan gangguan mata ini biasanya mempunyai kelainan kebiasaan seperti selalu mengoperasikan matanya ke dalam atau keluar, dan pastinya mengeluhkan penglihatan yang kabur dan tidak merata. Pernah nggak kamu ke sekolah yang sekolahnya itu nggak ada sama sekali papan tulis? Sini, aku mau ajakin kamu ke sekolah yang sama sekali nggak ada papan tulisnya. Di sekolah yang aku maksud nggak pakai papan tulis ini bukan berarti papan tulis itu nggak penting ya. Penting banget kok papan tulis. Tapi kalau di sekolah ini papan tulis itu sama sekali nggak kepake, karena ini adalah sekolah tunanetra dan aku akan menceritakan di episode 1. Papan tulis itu dipakai buat teman-teman yang mampu dan Allah berkahi penglihatan. Kalau sekolah tunanetra ini tidak sama sekali pakai papan tulis. Terus gimana dong Kak cara guru menyampaikan informasi-informasi penting itu? Kalau di sekolah pada umumnya kan ditulis di papan tulis. Tapi kalau di tunanetra para guru itu lebih banyak storytelling. Khususnya aku yang ngajar bahasa. Karena tunanetra itu unggul di auditorian dan perabaan. Jadi media aku ngajar itu nggak pakai spidol, papan tulis, bahkan sesuatu media yang berhubungan visualisasi kayak PPT nggak kepake. Jadi aku banyak nyiapin media audio yang seru-seru buat belajar. Kegiatan belajar mengajar selalu seru. Siapa yang kepo dan mau intip cara belajar dan mengajar di tipe A dengan kurikulum merdeka? Komen di bawah. Ya, di sini ada kebutuhan belajar anak tunanetra. Nah, anak yang mengalami ketunanetraan ini kan tentunya akan mengalami permasalahan dalam proses belajarnya yang berbeda dengan anak pada umum lainnya yang dapat menerima informasi dari indera penglihatannya. Namun, pada dasarnya pembelajaran bagi anak tunanetra ini sama dengan pembelajaran pada umumnya. Pembelajaran yang baik bagi anak tunanetra adalah yang berpusat pada apa, bagaimana, dan di mana pembelajaran khusus yang sesuai dengan kebutuhannya itu tersedia. Yang sesuai juga dengan kebutuhan siswa tentang apa yang diajarkan, prinsip-prinsip tentang metode khusus yang ditawarkan dalam konteks bagaimana pembelajaran tersebut disediakan, dan tempat pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di mana pembelajaran akan dilakukan. Nah, maka dari itu guru dan orang-orang di sekitarnya dituntut untuk mengembangkan pembelajaran atau pemahaman dengan indera lainnya yang mereka miliki. Indera lain yang mereka miliki harus benar-benar dilatih agar mereka mampu menjalankan aktivitas sehari-harinya secara mandiri. Nah, secara umum anak
tunanetra harus belajar dengan menggunakan tulisan braille, yaitu dengan memanfaatkan indera perabanya untuk mengidentifikasi tulisan braille. Nah, meskipun demikian, anak-anak tunanetra juga dilatih memanfaatkan sisa penglihatannya untuk berorientasi dengan lingkungan sekitar. Misalnya, yang mengalami buta fungsional, mereka harus memanfaatkan sisa penglihatannya untuk membantu mereka dalam proses belajar orientasi mobilitas. Nah, selain membutuhkan tulisan braille untuk dapat belajar, anak-anak dengan ketunanetraan ini juga memerlukan pendekatan yang berbeda pada proses belajarnya. Guru juga perlu menggunakan media pembelajaran yang mirip dengan bentuk nyata seperti tiruan atau replika, sehingga anak tunanetra dapat memanfaatkan indera perabanya untuk membantu mendapatkan informasi dalam kegiatan belajarnya. Ya, yang selanjutnya yaitu layanan pendidikan. Nah, anak tunanetra sebagaimana anak pada umum lainnya yang juga membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Nah, oleh karena adanya gangguan penglihatan, anak tunanetra membutuhkan layanan khusus untuk merehabilitasi kelainannya yang meliputi seperti latihan membaca dan menulis huruf braille, penggunaan tongkat, dan lain sebagainya. Nah, bentuk layanan pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menghargai semua peserta didik termasuk anak berkebutuhan khusus. Semua peserta didik berada di dalam lingkungan yang sama dan belajar dalam kelas yang sama sepanjang waktu. Bentuk layanan ini prinsipnya adalah mereka hadir bersama-sama, saling menghargai dan menerima perbedaan. Semua bisa berpartisipasi dalam kegiatan belajar sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan diyakini semua anak dalam kelas bisa mencapai prestasi sesuai kondisinya masing-masing. Nah, layanan pendidikan yang tepat bagi anak berkebutuhan khusus adalah layanan pendidikan yang diberikan dengan penuh perhatian dan disesuaikan dengan kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan dari ketunaan atau gangguan setiap anak. Karena keterbatasannya dalam melihat, anak tunanetra mengandalkan indera lain seperti indera peraba dan indera pencium. Maka gaya belajar yang digunakan dapat berupa seperti gaya auditori, taktil, dan kinestetik. Nah, layanan pendidikan khusus yang dikenal oleh kebanyakan orang adalah SLB atau sekolah luar biasa. Salah satu contoh strategi pembelajaran yang dapat dikembangkan oleh guru adalah memodifikasi materi, yaitu mengubah media penyampaian materi menggunakan teknologi atau media yang mendukung kebutuhan anak tunanetra. Bisa dalam bentuk buku braille, buku bicara seperti kaset, CD, e-book, atau bentuk pembesaran huruf untuk siswa low vision. Kakak-kakak mau tahu cita-cita tunanetra? Yuk kita cek. Aku Kaila, cita-cita mau jadi suster. Nama saya Rea, cita-cita saya menjadi pilot. Nama saya Angel, cita-cita saya mau jadi koki. Aku Abdul Qadir, aku cita-cita menjadi ustad. Namaku Kaina, cita-citanya menjadi guru, terus mau punya pesantren. Namaku Lala, cita-citaku ingin menjadi hafizah dan menjadi ustazah. Namaku Siti, cita-cita jadi ustazah. Gimana? Luar biasa, bukan? Tulis di komentar cita-citamu. Ya, mungkin itu tadi yang dapat saya sampaikan mengenai kebutuhan belajar dan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus tunanetra. Mungkin cukup sekian, terima kasih. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Saya dan Kak saya, yaitu Aulia, mengucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.